Halo, jumpa lagi bersama saya dalam Jejak Langkah episode 58. Kang Agus memaparkan bahwa banyak orang menuduh atau memfitnah Nabi Muhammad yang bermacam-macam, ya. Dan pada kesempatan itu Kang Agus melakukan pembelaannya. Nah, pada video kami kali ini, kami mau mengajak Anda untuk melihat pembelaan atas fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Ya, jadi menjawab tudingan bahwa Muhammad melakukan hiperseks karena berpoligami, Kang Agus Mustafa mengatakan bahwa sejak masih hidupnya, Muhammad itu sering dihina, sering difitnah, dilecehkan, dan dituduh yang bukan-bukan. Semuanya itu dilakukan oleh orang kafir dan itu terekam dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Nah, demikian paparnya, ya. Nah, untuk membenarkan pernyataannya itu dia menampilkan, ya, ada 4 surah, tapi kami memaparkan di sini hanya 3, ya. Dari surah Al-An'abiyah, Al-Hijr, dan Az-Zukhruf, ya. Nah, jadi pada di surah-surah ini dikatakan bahwa Nabi itu orang gila, bahwa Al-Quran itu hanyalah rekayasa Muhammad, ya, hasil dari mimpi-mimpi yang kacau, bahwa Muhammad itu bukanlah orang pembesar dan lain sebagainya, ya. Nah, yang menarik dalam pembelaannya itu Kang Agus langsung menegasikan hal yang negatif dan menampilkan yang positif, ya. Ini menjadi ciri khas, ya, ciri khas cara berpikir Islam, ya, sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan dalam video kami sebelumnya, bahwa cara berpikir Islam itu yang negatif tentang Islam itu langsung disingkirkan, langsung ditolak, dan langsung ganti dengan yang positif, ya. Atau yang negatif tentang Islam itu langsung dilabeli sebagai memusuhi Islam, membenci Islam, atau Islamfobia. Atau juga yang positif tentang Islam itu langsung diterima dan dikembangkan, ya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk melihat, ya, pembelaan yang dilakukan oleh Kang Agus terhadap nabinya itu yang terekam dalam Al-Quran Al-Karim. Kami hanya menampilkan 3 surah yang sangat menarik. Nah, jadi tampak jelas bahwa dengan cara pikir Islam tadi, Kang Agus hanya melihat apa yang tertulis dan mengabaikan kenapa tertulis demikian, ya. Jadi dalam surah ke-21 ayat 5 dikatakan Al-Quran itu mimpi-mimpi, hasil dari mimpi-mimpi yang kacau dan diada-adakan oleh Muhammad. Jadi hanya melihat hal ini langsung menegasikannya, ya. Atau dalam surah ke-15 bahwa Muhammad itu benar-benar gila. Tidak dijelaskan kenapa diucapkan demikian, tetapi itu langsung dinegasikan dan ditampilkan kehebatan Muhammad. Atau dalam surah Az-Zukhruf, ya, Muhammad dikatakan bukanlah pembesar. Nah, ini langsung dinegasikan dan Kang Mustafa menampilkan sisi positif, ya. Nah, jadi di sini kita akan ulas satu persatu, ya. Misalnya dalam surah Al-An'abiyah ayat 5, ya. Nah, jadi Kang Mustafa di sini hanya melihat apa yang tertulis dan langsung menegasikannya. Dia tidak melihat kenapa orang mengatakan Al-Quran itu dari hasil dari mimpi-mimpi yang kacau. Ya. Kalau kita mau mengkritisi,
Dengan mengatakan Al-Quran hasil dari mimpi-mimpi yang kacau, itu terindikasi dari Al-Quran memang kacau, tidak jelas. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan orang kafir Mekah itu beralasan atau tidak? Ya, nah, kita ambil bukti saja. Ya, dalam ayat 5 itu dipakai kata mereka. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud kata mereka itu? Kan tidak jelas. Kata mereka adalah kata ganti orang. Itu mengandaikan bahwa pada ayat sebelumnya itu sudah ada disebut orang tersebut. Tetapi di sini tidak jelas siapa yang dimaksud. Memang dalam ayat 4 dikatakan orang-orang zalim. Tetapi siapa? Siapa yang dimaksud dengan orang zalim? Kan tidak jelas juga. Kang Agus menyebut orang kafir Quraisy. Atas dasar apa dia menyebut itu orang kafir Quraisy? Kan tidak jelas. Atau kita ambil contoh lain dari surah yang sama, ayat 25. Ya. Di sana tertulis begini, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang punya akal sehat pasti dia langsung geleng-geleng kepala. Betapa kacaunya wahyu ini. Kita lihat, kami itu adalah Allah. Nya itu, kata gantinya itu merujuk kepada seorang rasul. Engkau itu Muhammad. Aku itu adalah Allah. Aku dan kami itu berbeda. Ya. Jadi tampak jelas kekacauannya. Sekarang kita lihat dalam surah ke-15, Muhammad itu dikatakan orang gila. Ya. Muhammad gila itu terekam juga dalam 3 surah lain. Ya. Nah, Agus Mustafa hanya membaca apa yang tertulis, yaitu bahwa Muhammad gila, lalu menegasikannya, tanpa pernah berusaha untuk memahami kenapa orang mengatakan Muhammad gila. Ya, harusnya Kang Agus menjelaskan kenapa orang-orang itu mengatakan Muhammad gila. Apakah pernyataan mereka itu ada dasarnya atau tidak? Topik ini akan kami sampaikan dalam video kami berikutnya. Berikut surat Az-Zukhruf, di sana mengatakan Muhammad itu bukanlah pembesar. Ya. Jadi surah ini, ayat ini mengindikasikan bahwa Muhammad itu bukan orang hebat, bukan orang terhormat, bukan pebisnis, bukanlah orang yang berpengaruh. Ya. Jadi dari apa ayat ini tampak jelas bahwa Muhammad itu bukanlah siapa-siapa. Ya. Tetapi ini dinegasikan, lalu ditampilkan hal yang luar biasa, hal yang positif. Ya. Jadi ini bertentangan dengan pernyataan Kang Agus di awal yang mengatakan bahwa latar belakang Muhammad itu hebat karena dari kalangan bangsawan. Kalau benar Muhammad itu dari kalangan hebat, dari kalangan bangsawan, tentulah tidak muncul pernyataan seperti ini dalam ayat 31 ini. Ya. Itu. Nah, ini artinya harus diperjelas. Jadi pernyataan Kang Agus bahwa Muhammad itu latar belakang Muhammad itu hebat dari kalangan bangsawan itu patut dipertanyakan. Ya. Nah, demikianlah tinjauan singkat kami tentang pembelaan Kang Agus soal Muhammad. Sekian dan terima kasih.